Selamat siang teman-teman, kembali lagi di Persepsi, perbincangan santai isu sana-sini 2024. Kali ini Persepsi kembali lagi dalam episode kedua membicarakan terkait Kabinet Merah Putih dan prioritas 100 hari ke depannya. Perkenalkan, saya moderator Muhammad Hafiz Hernanda, ditemani oleh narasumber saya yaitu Mbak Bivitri Susanti. Mbak Bivitri Susanti ini juga selaku alumni FAUI dan juga sekarang mengajar di STH Jentera, ya. Sebagai dosen apa, Mbak? Dosen Hukum Tata Negara. Dosen Hukum Tata Negara. Nah, sebelumnya apa kabar nih Mbak Bivitri? Baik, terima kasih. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini kayaknya Mbak Bivitri ini diundang terus di UI. Ya, lagi warawiri. Seringnya memang ke UI karena alma mater ya. Jadi saya biasanya kalau anak UI yang undang pasti saya usahakan. Iya, soalnya kita tuh selalu lihat Mbak Bivitri di UI dan sebagainya macam, dan alhamdulillahnya kita berkesempatan untuk mendapatkan Mbak Bivitri hadir di Persepsi tahun ini. Nah, terkait sekarang kan ada pilkada juga tuh ya, Mbak. Nah, gimana terkait pilkada yang baru saja berlangsung menurut Mbak, opininya dan sebagainya macam? Iya, baru pas kita rekaman ini kan berarti baru beberapa hari saja ya, pilkadanya selesai. Buat saya ini proses yang menarik karena kan yang serentak yang sedemikian banyak tuh baru sekarang ini. Itu satu. Menarik keduanya karena tahun ini semua kayak ditumpuk, pilpresnya dan pileg Februari, terus sekarang November pilkada. Artinya anggaran pasti gede banget, tapi kedua juga mungkin ada ini gak sih? Pasti teman-teman ikut ngerasain deh, kayak ada rasa jenuh juga. Karena saya baru baca di salah satu media massa, ternyata tingkat orang, istilahnya itu voters turnout ya, tingkat orang datang ke TPS sekarang jauh lebih menurun dibanding pilkada-pilkada sebelumnya dan dibanding Februari. Mungkin orang jenuh gitu ya, tapi itu fenomena yang menarik sekali. Dan yang kemarin saya soroti itu sempat ini refleksi aja ya, saya belum pakai data gitu. Tapi kalau diperhatikan kan unik tuh, Jakarta itu ada yang di-endorse oleh penguasa gitu lah ya. Yang di-endorse kan banyak nih, nggak cuma di Jakarta, ada di Jawa Tengah, belum lagi menantu di Sumatera Utara. Tapi di Jakarta tuh nggak menang, padahal udah pakai surat ya kan. Oh iya betul. Ada tuh suratnya. Di masa tenang ya kan. Di masa tenang keluar, tapi nggak menang, paling tidak sampai saat ini ya dari quick count. Nah jadi kan saya tuh sempat mikirin lagi-lagi belum pakai data, tapi saya refleksi sederhana saya adalah kok Jakarta lumayan berdaya gitu. Resisten gitu. Orang-orangnya tuh kayaknya lumayan berdaya, tapi refleksi saya yang lebih mendalam adalah jadi gimana pentingnya, makanya saya datang ke acara Persepsi ini, gimana pentingnya pendidikan kewargaan. Kan maksudnya pendidikan politik, tapi kan pendidikan politik itu nggak cuma pemilu adalah, demokrasi adalah, nggak gitu kan. Tapi kesadaran kita bahwa kita tuh harus peduli gitu sama politik, karena everyday is politics, ya kan. Jadi bahwa kita memperjuangkan bisa minum, bisa udara bersih, itu kan sebenarnya kita berpolitik juga, nggak harus punya jabatan, nggak harus ikut pemilu, tapi apapun yang kita hak yang kita perjuangkan di level negara itu sebenarnya berpolitik. Iya, bakat sih. Iya sih. Memang akhir-akhir ini saya juga merasakan sebagai orang juga yang baru pertama kali mengikuti pilkada ya kan. Banyak sekali orang-orang mungkin ya, akhir-akhir ini kan banyak, terutama di pemilu, banyak orang-orang melakukan gimmick-gimmick dan sebagainya macam, lebih dari apa yang seharusnya dipaparkan seperti gagasan dan program kerja unggulan dan sebagainya macam. Mungkin saya lihat juga antara track record para calon-calon ini itu sudah kurang baik di mata Jakarta, atau memang sekarang rakyat Jakarta ya benar seperti Mbak sudah melihat lebih dari hanya gimmick-gimmick dan kampanye-kampanye yang senang-senang saja gitu. Walaupun juga yang saya lihat dari dua sisi, yaitu saya terutama dari Darmakon Ridwan Kamil dan juga Pramono Anung sering banget kan ngadain terkait pesta-pesta dan sebagainya macamnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari hasil quick count agak mengagetkan, soalnya Ridwan Kamil yang di backing dengan 12 partai, 14 partai melawan Pramono Anung ini yang sebelumnya belum mempunyai jejak yang dibanding Ridwan Kamil, justru bisa kalah begitu. Dan kita pun
sangat menantilah bagaimana nanti. Nah, kan berbicara terkait pilkada ya kan. Sekarang juga sudah 1 bulan lebih terkait pelantikan Kabinet Merah Putih baru. Betul. Dari Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Nah, kiranya ada pelantikan Kabinet Merah Putih ini, ada ya sebutan namanya tuh Kabinet Zaken. Sebelumnya saya mengizinkan memperjelaskan. Jadi Kabinet Zaken teman-teman, maksudnya itu dari bahasa Belanda. Zaken itu berarti masalah atau urusan. Kabinet Zaken ini lebih istilahnya teknokrat teman-teman. Teknokrat tuh orang-orang yang sesuai di jabatannya dipilih karena profesi dan keahliannya. Kabinet Zaken ini sangat ingin dikaitkan oleh Kabinet Merah Putih. Itu yang sekarang narasinya sekarang. Tetapi kan yang kita lihat bahwa Kabinet Merah Putih ini memiliki jumlah menteri paling banyak dari Orde Baru sampai reformasi. Sekarang sebuah rekor gitu kan. Di mana ada 48 menteri dan 56 wakil menteri. Bisa dibilang kalau misalnya Kabinet Merah Putih ini gemuk, so to say. Nah, jadi kan otomatis Kabinet ini akan memimpin pemerintahan Indonesia untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, sebenarnya pertanyaan itu banyak dari orang-orang. Bagaimana tanggapan nih dari Ibu sendiri terkait penambahan jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih? Iya, jadi betul 109 jadi totalnya kita ya, sama wakil menteri. Dan satu catatan kritis yang harus diberikan adalah pertama bahkan dari jumlah kementerian dulu. Tadinya 34, sekarang jadi 48. Dan 34 itu kan dulu diaturnya dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, buat saya ini juga yang harus kita kritik nih, karena polanya ternyata masih sama dengan pola waktu pemilu Pilpres kemarin. Kalau undang-undangnya menghalangi tujuan, undang-undangnya diubah duluan. Jadi kita mesti ingat sebelum ganti DPR tuh dan ganti pemerintah, di ujung mendadak tuh Undang-Undang Kementerian Negara diubah dan hanya pasal itu yang membatasi 34 kementerian. Di-delete gitu, jadi terserah presiden. Jadi cara itu menurut saya cara culas ya. Kita mungkin nggak terlalu banyak yang pay attention waktu itu, tapi sebenarnya itu kan cara untuk gitu, kalau undang-undangnya yang menghalangi tujuan si penguasa, undang-undangnya duluan yang diubah. Nah, tapi memang sih kalau bicara teori hukum tata negara dan politik, nggak ada jumlah ideal tuh kayak apa, memang nggak ada. Tapi kan harus ada ukurannya dong. Nggak boleh semua orang, semua presiden terus semua mau dia aja. Ukurannya adalah menurut saya manfaatnya buat warga tuh apa? Demokrasi kan soal warga. Jadi kalau kebanyakan pertanyaannya adalah apakah akan tumpang tindih atau enggak? Karena dari dulu, dari zaman masih Kementerian 34 aja, itu sering sekali terjadi, kita tuh suka bilang namanya ego sektoral. Masing-masing mau, oh pokoknya ini saya, punya saya gitu ya. Ataupun yang kedua tumpang tindih kewenangan. Makanya kita juga mengenal obesitas regulasi, ya kan? Karena semua kementerian, keluarin peraturan menteri ini, keluarin peraturan menteri itu, akhirnya tumpang tindih. Itu baru yang dulu masih 34 kementerian. Nah sekarang 48. Jangan-jangan birokrasi kita akan jadi makin panjang. Dan jangan lupa wakil menteri itu secara hukum tata negara sebenarnya kurang bermanfaat. Karena kan kalau yang teknis, kementerian tuh pasti teman-teman udah pada tahu ya. Kementerian kan di bawahnya tuh ada sekjen, irjen, terus dirjen. Yang teknis itu yang melaksanakan Direktorat Jenderal. Jadi wakil menteri apa gunanya gitu kan? Nah, jawab itu bilangnya mereka. Kalau saya sih bilang bagi-bagi kue. Apalagi dikasih kan ada model baru tuh, utusan khusus sama penasihat khusus. Oh iya benar. Jadi nggak 109. Kita lebih dan orang Jakarta bayangin nanti ngiung-ngiungnya makin banyak. Bener ya. Iya sih, patut dipertanyakan. Benar sih Mbak, karena saya lihat dari data yang saya punya juga bahwa rata-rata 55% dari jumlah kabinet itu politikus, 10% teknokrat, dan sekiranya orang-orang yang berlatar belakang militer dan sebagainya macam gitu loh. Karena memang patut dipertanyakan apakah Kabinet Merah Putih ini memang betul kabinet Zaken, apa kabinet balas budi ya kan? Karena 50% politikus ini patut dipertanyakan. Bahkan banyak sekali gitu artis dan sebagainya macam dijadikan tokoh yang seharusnya penting untuk membangun negara. Saya juga sangat setuju bahwa ini sangat memperlambat birokrasi. Padahal di Indonesia itu apa ya, istilahnya mereka dengan menggunakan 48 menteri 56 wakil presiden ini
mengingkari reformasi birokrasi gitu yang sudah selama ini digaung-gaungkan. Jadi sangat cukup aneh. Karena yang saya lihat juga alasan Pak Prabowo bilang kenapa kita butuh sebaik ini karena akan semakin efektif dan sebagainya macam. Negara yang dibandingkan pun Timor Leste. Timor Leste dia bilang Timor Leste saja punya 1,2 juta warga negara tapi 26 menteri. Tetapi kan Pak, kalau bisa kita bandingin dengan negara-negara yang besar, Cina, Amerika hanya memiliki ya di bawah 30 saja. Amerika 15. Nah, itu lagi sangat patut dipertanyakan. Apalagi terkait timpang tindih, apalagi sekarang banyak banget. Ya semisal mungkin ya ke depannya saya tidak tahu kayak menteri pendidikan sama menteri atau enggak menteri keolahragaan kan mereka saja bisa ada sebuah program kerja dan program kerja itu bisa dibilang apa gitu apakah notabene sama takutnya saja ya adanya timpang tindih dan akhirnya ribet lagi belum lagi kan saya juga baca kalau misalnya belum lagi kan ada menteri-menteri baru, gedung baru lagi, Kopsurat baru lagi. Itu tuh bisa 6 bulan pengerjaannya. Betul. Itu bisa lebih, kalau saya bilang lebih sulit daripada pekerjaan administratif dosen dan guru, kurang benar juga sih. Tapi bisa dibilang sangat sulit juga gitu loh. Bagaimana nanti rakyat menerima layanan publik ya. Layanan publik itu harus yang jadi fokus. Iya. Sedangkan sekarang saya lihat paling 6 bulan pertama ini hanya untuk ya urusan administratif dan sebagainya macam. Nah, terus nih Bu, menurut Ibu, apakah penambahan jumlah kementerian yang baru ini akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan pemerintahan? Karena itu kan hal-hal yang sangat digaungkan oleh mereka. Bagaimana menurut Ibu? Menurut saya sih pasti mempengaruhi. Karena memang jadi itulah makanya kalau argumennya itu tidak boleh kuantitas, tapi harus kualitas kan. Jadi nggak boleh menurut saya nggak logis ya kalau kita kuliah kan kita belajar logika ya. Sepakat. nggak nyambung dong kalau misalnya kita bilang nggak linear gitu bahwa kalau menterinya makin banyak maka urusan akan makin lebih beres gitu membandingkan dengan Timor Leste lah. Saya juga nggak mau bilang lihat tuh Amerika misalnya, bukannya kita mengganggu-agungkan Amerika kan 15, cuma kan artinya sebenarnya ukurannya bukan jumlah, tapi ukurannya adalah pelayanan publik tuh yang lebih efisien harusnya kayak apa. Jadi kalau kita mau misalnya mengurus sertifikat lahan, oke ada kantor pertanahan, kementerian ya itu BPN. Nah tapi kemudian kita akan harus urusan juga misalnya dengan kementerian apa lagi, misalnya kalau itu adalah kawasan hutan dengan Kementerian Kehutanan. Kemudian urusan lagi sekarang kehutanan sama lingkungan dipisah. Jangan-jangan jadinya nanti akan ada kaitannya lagi dengan Kementerian Lingkungan. Itu yang contoh konkretnya gitu bahwa untuk satu persoalan kalau dipecah terlalu banyak akhirnya bisa jadi kita urusannya dengan 3 kementerian. Itu contoh aja ya, tapi detailnya saya kira tentu sangat kasuistis. Cuma saya mau menggunakan contoh itu untuk bilang kalau pertanyaannya adalah efisiensi, menurut saya nggak efisien. Tidak efisiensi dalam ukuran pelayanan publik, tapi juga ada efisiensi dalam hal anggaran. Jangan lupa, kita juga nggak banyak duit ya, kita nggak kaya. Malahan kita nih warga negara yang bakal nanti pajaknya dinaikin. 12%. Jadi jangan lupa bahwa nambah kementerian cari gedung, ya kan? Terus biasanya tiap menteri pasti punya yang namanya staf ahli dan staf khusus. Semuanya duit urusannya, anggaran pasti. Belum lagi protokolernya akan akan membuat mereka harus beli mobil dinas. Dan seterusnya. Yang semuanya butuh anggaran dan harus kita catat bahwa APBN untuk tahun anggaran 2025 itu sudah jadi sebelum kabinet ini berdiri. Nah, jadi tentu saja memang sudah dialami kebingungan nyari kantor untuk kementerian yang baru, duitnya dari mana? Karena ternyata di APBN belum dialokasikan gitu. Nah, jadi efisiensi juga mesti kita lihat dari penggunaan anggaran dan ini yang luar biasa boros. Ada penelitiannya Celios kan, 1,26 triliun. Oh, 2 ya? Oh, ngeri ya? Maksudnya itulah, padahal kita juga lagi nggak kaya-kaya amat. Ada lagi IKN, ada lagi segala macam anggaran untuk makan siang bergizi gratis gimana gitu kan? Nah, jadi itu yang juga harus kita soroti. Menurut saya logikanya mesti kita rapikan. Apakah jumlah kementerian sama dengan lebih efektif atau enggak. Kalau nyatanya adalah ada masalah efisiensi, ada masalah tumpang tindih kewenangan kayak tadi.
Ya sangat patut dipertanyakan sih, soalnya dibandingkan sama kabinet Jokowi Maruf Amin ya kan, itu ada perbedaan sekitar 256 miliar. Itu tuh loncatan yang sangat besar justru. Patut dipertanyakan itu duitnya nanti bahkan dari mana ya? Iya. Bahkan sekarang pun menteri-menteri ada yang masih minta duit lebih banyak gitu, sampai triliunan yang dilihat pun juga. Nah, kan berdasarkan jawaban dari 2 pertanyaan yang saya beri ke Mbak Bibi itu nih. Nah, sejauh mana komposisi dalam kabinet merah putih ini berkoordinasi kira-kira? Apakah menurut Ibu akan ada gesekan politik yang menjadi tantangan dalam melakukan koordinasi? Apalagi kan belum lagi menteri-menteri dan wakil menteri banyak yang blunder gitu kan. Betul. Dari masalah tragedi HAM, ngepost surat yang tidak tahu tanggalnya berapa disembunyikan, di-upload di masa tenang, dan banyak lagi gitu loh. Sangat mungkin terjadi, karena juga harus diingat mereka ini orang-orang parpol. Jadi balik ke penjelasanmu tadi kan soal zakon kabinet kan. Dulu itu istilah zakon kabinet lahir pas zaman Soekarno karena model kita sistem pemerintahannya waktu itu parlementer. Jadi memang yang namanya parlemen harus mencerminkan partai-partai. Sekarang dengan sistem presidensil mestinya udah nggak ada urusan sama partai. Makanya bisa jadi zakon. Makanya kalau di Amerika Serikat, walaupun kita nggak senang sama, saya nggak senang sama Trump sih pasti ya. Trump, terserah Trump gitu mau milih siapa, nggak harus ngelihat dia dari partai apa. Nah, tapi memang namanya politik, pasti akan ada urusan dengan partai politik. Dan di Indonesia ada disertasinya Jayadi Hanan, itu bagus sekali menjelaskan bagaimana sistem kita yang multi partai tapi presidensialisme bikin pada akhirnya memang presiden akan cenderung mengakomodasi berbagai macam partai supaya pas di DPR mau bikin kebijakan semuanya akan langsung nurut sama maunya presiden. Karena kalau enggak akan terjadi deadlock. Nah, karena itulah pertanyaannya sekarang cara untuk merekrut dalam tanda kutip ya, merekrut partai-partai politik itu biar nurut sama presiden apa? Dikasihlah jabatan. Makanya sekarang kita paham juga di DPR itu sudah bisa dibilang hampir nggak ada oposisi. Betul. Nah, itu kan artinya nanti ibaratnya tuh Pak Prabowo mau bikin undang-undang apa aja lewat terus tuh. Iya, kayak kemarin undang-undang Minerba 6 hari. Undang-undang Cipta Kerja sebentar, IKN sebentar. Itu pasti akan terjadi lagi kalau nggak ada oposisi. Nah, cara untuk merekrut itu supaya nggak ada oposisi adalah dengan memberikan jabatan-jabatan menteri. Sehingga akan sangat mungkin terjadi kementerian-kementerian itu punya keinginan masing-masing. Partainya, atau jangan lupa menurut saya sih kementerian ini kan maksud saya kabinet ini menggambarkan juga kekuatan oligarki. Kalau teman-teman udah baca analisisnya dari para ahli, paling tidak 11 orang dari menteri-menteri itu ada kaitannya dengan salah satu oligarki terbesar di negara ini. Nah, jadi saya bayangkan nanti menteri-menteri itu masing-masing punya agenda sendiri-sendiri. Entah untuk bohirnya, entah untuk partainya. Karena udah bukan rahasia. Catatannya tuh udah banyak banget studinya ya soal oligarki di Indonesia. Ada Fedi Hadis udah sering nulis dan ngomong, Jeffrey Winters, Richard Robinson yang menjelaskan bagaimana akhirnya kementerian-kementerian itu seringkali dijatahin untuk partai-partai politik tertentu untuk korupsi. Nah, jadi saya bayangkan nanti karena kepentingannya mau ngeruk-ngeruk aja, karena jabatan dilihatnya sebagai cara cari uang, akhirnya mereka mungkin akan bersih tegang masing-masing karena cari cuan yang buat saya lebih banyak kaya daripada dia misalnya gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan hal-hal seperti itu yang informalnya ya. Formalnya ya lebih kacau lagi karena cukup banyak kan harusnya analisisnya tuh analisis bukannya nomenklatur kementerian tapi analisis soal kewenangan untuk pelayanan publik gitu. Nah, kayak misalnya Kementerian Hukum dan HAM nih dipecah. Nah, apa urgensinya? Emang ada Menko, Menteri Koordinatornya, tapi kan ya bagi saya itu kita juga bisa menganalisisnya dengan cara bagi-bagi jabatan itu tadi. Betul. Makanya ada kementerian-kementerian yang jadi banyak sekali numpuk, maksudnya membesar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan lebih baik kalau dia diletakkan dalam satu klaster, akhirnya dia dibikinin Kemenko. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang buat saya kalau pertanyaannya tadi ini bakalan banyak tumpang tindih atau enggak, gesekan politik itu pasti akan terjadi sih. Iya sih, saya sepakat sekali dengan statement Mbak Bivitri. Apalagi saya bisa bilang kalau Indonesia nih sangat, apalagi terkait partai politik sebagai macam, sangat anut
terkait budaya patronase, klientelisme, dan itu ujung-ujungnya akan kembali lagi ke korupsi, kolusi dan sebagainya macam. Karena sejujurnya sampai sekarang pun kita belum tahu apakah partai politik itu berpihak kepada rakyat lagi, apa kepada bohir-bohirnya yang lain yang di atas-atasnya. Belum lagi sekarang kan contoh seperti mungkin Bambang Pacul dan sebagainya macam itu terang-terangan bahwa kita harus nurut kepada ketua, kita harus turut dan sebagainya macam. Oh ya, di podcast juga ya dia bilang kayak gitu. Berarti itu sangat patut dipertanyakan apakah memang partai politik dan budaya patronase dan klientelisme ini akan ada gunanya gitu untuk kedepannya, yang terutama partai politik merupakan perwakilan dari rakyat-rakyatnya. Saya sangat sepakat dengan perkataan Mbak Fitri. Nah, tadi kan terkait koordinasi dan ada konflik of interest dari sebagainya macam itu. Nah, sekarang sekiranya terkait evaluasi awal kinerja Kabinet Merah Putih, banyaknya ada kebijakan dan tantangan. Kabinet Merah Putih telah bekerja selama beberapa minggu setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024, teman-teman. Meski masa kerja mereka baru dimulai, beberapa kebijakan awal dan langkah-langkah strategis telah diambil sebagai bagian dari komitmen untuk merealisasikan janji-janji kampanye. Sebagai contoh, penanganan inflasi, penguatan ketahanan pangan, dan reformasi di sektor energi sudah mulai terlihat sebagai agenda prioritas. Nah, pertanyaan saya kepada Mbak, yaitu bagaimana tanggapan Mbak atas kinerja atau kebijakan-kebijakan yang kurang lebih 1 bulan ini sudah dijalankan? Iya, biasanya orang akan pakai ukuran tuh 100 hari, ya kan? Tapi 100 hari itu menurut saya ya sekedar supaya lebih enak aja ngelihatnya 100 gitu ya. Iya. Tapi sebulan ini paling tidak ya. Yang saya lihat ada, tapi saya punya ini dulu, catatan dulu. Sebulan ini mungkin belum terlalu banyak kebijakan yang bisa kita lihat tuh gamblang. Kenapa? Karena mereka nunggu-nunggu kemarin, pilkada 27 November. Karena kan pilkada juga mainan politik ya. Artinya misalnya aja bahwa PDI Perjuangan apakah sebenarnya akan jadi oposisi atau enggak masih menggantung, walaupun sebagian ya, tapi masih ada yang kayak ditahan gitu ya. Yang buat saya itu ada kaitannya juga dengan peristiwa-peristiwa politik lain seperti pilkada. Nah, jadi sangat mungkin sebulan ini sebenarnya mungkin belum ngeblast gitu, belum total karena pilkadanya belum selesai. Nah, tapi bahkan yang belum total itu pun kita mesti lihat misalnya bahwa sudah mulai ada catatan soal kepentingan misalnya catatan dari Menko Hukum soal tidak ada pelanggaran HAM pada tahun 98 misalnya. Itu kan blunder banget. Sangat. Karena bukan kewenangan seorang Menko untuk bilang ada pelanggaran HAM atau tidak, tapi kewenangan pengadilan, dan dalam ini kalau belum beres, maka pemeriksaannya siapa? Komnas HAM, bukan menteri gitu. Betul. Beda, kan kita punya undang-undang pengadilan HAM. Menurut undang-undang pengadilan HAM yang punya wewenang itu bukan menteri, tapi sistem dalam pengadilan itu. Dalam hal ini Komnas HAM. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pangan misalnya, yang mau bikin satu komando soal pangan, satu panglima katanya begitu. Nah, di situ misalnya menurut saya kita mesti kritisi juga salah satu kebijakannya adalah untuk membuat food estate 2 juta hektar di Papua. Tapi kita lihat udah mulai ada indikasi benturan kepentingan tuh. Coba lihat siapa yang menyuplai alat-alat berat ke sana, perusahaan apa. Kita akan menemukannya kaitannya dengan menteri-menteri gitu. Nah, jadi buat saya jadi 100 hari sebulan inilah paling tidak ya. Masih memang kelihatan mau mengejar sebuah citra tertentu, karena buat saya masih banyak pencitraan loh. Misalnya gini, satu lagi. Tadi saya baru dapat forward dari teman saya soalnya. Dijanjikan oleh Pak Prabowo ada kenaikan gaji guru. Policy kan itu seharusnya. Nah, tapi saya baru dapat forward dari teman, ternyata itu bukan kenaikan gaji guru. Tapi akan ada penyesuaian dalam hal sertifikasi guru. Oh iya betul. Jadi it's not true juga gitu loh maksud saya. Artinya narasi-narasi kayak gitu sampai sekarang tuh dalam rangka 100 hari memikat hati rakyat ya. Masih banyak sekali yang dikeluarkan, tapi kita harus cek di lapangan, klarifikasi dulu gitu. Wah iya itu bener. Oh iya itu saya baru baca itu tuh kayak seminggu 2 minggu lalu ya kan. Karena saya bingung sebenarnya dengan berbagai media di Instagram dan sebagainya macam, hanya istilahnya headline-nya doang. Yang kayak Prabowo menaikkan gaji guru honorer sebagai 2 juta. Tapi pas saya baca guru-guru yang hanya punya sertifikat tertentu. Betul. Justru itu sangat dipertanyakan. Saya juga mempertanyakan para media yang sekiranya tuh
hanya ngasih itu yang manis-manisnya saja dan tidak kurang menggali ya. lebih in depth gitu. Justru karena rata-rata ya, apalagi orang-orang Indonesia dan sebagainya macam itu hanya melihat depannya kayak oh ternyata presiden dan kita saya sudah mulai kerja nih, baguslah honorer. Tapi pas ketika dibaca pun sangat bertolak belakang, tidak sepenuhnya benar gitu loh, sangat ambigu. Ya sih, itu sangat patut dipertanyakan. Soalnya kan terkait kebijakan food estate dan sebagainya macam, saya juga sangat setuju kalau sebenarnya dalam 100 hari ini memang prioritas mereka itu hanya untuk membuktikan bahwa oh kalian tidak salah pilih dan sebagainya macamnya. Tetapi akan lebih konkret lagi, ya pasti ketika 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bagaimana nanti di lapangan terjadi. Saya sangat sepakat dengan statement Mbak Bivitri. Nah, sejauh ini apakah Mbak memiliki melihat pembentukan kementerian baru terlihat meningkatkan fokus atau justru menghambat koordinasi dan antar kementerian gitu? Ya, kalau sejauh ini sih menurut saya belum terlalu kelihatan konflik-konfliknya ya. Dan saya menduga Pak Prabowo juga mengantisipasi konflik-konflik seperti itu dengan meningkatkan disiplin menteri dengan ala militer, ya kan, yang di Lembah Tidar itu ya. Itu pun 10 hari apa 3 hari itu. Iya, tapi mungkin untuk sebuah komando awal dalam konteks kedisiplinan masing-masing menteri mungkin itu bisa berhasil. Tapi jangan lupa paradigma militer itu nggak bisa dibawa ke ruang sipil karena nggak kompatibel. Pak Prabowo sebagai militer, kemudian ada Mayor Teddy gitu ya kan, militer. Tentu saja bisa dikontrol karena sistemnya komandan. Betul. Tapi kan jadi kita tidak anti militer. Menurut saya yang kita harus kritik adalah militerismenya. Bukan militer. Militer bagus banget. Menurut saya pertahanan kita bagus tuh keren. Tapi ketika budaya militerisme masuk ke ruang-ruang demokrasi, dia nggak kompatibel. Karena demokrasi membutuhkan perbincangan, deliberasi kan. Saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Reasonnya apa? Karena kita ngomongin reason pasti ya kalau dalam demokrasi. Militer nggak mengenal reason. Apa kata komandan harus turutin. Which is true kalau di militer. Namanya orang mau perang, masa orang udah nyerang terus kita berunding dulu yuk, setuju nggak kalau kita bertahan? Kan nggak mungkin gitu. Jadi di militer that's totally fine. Cuma di institusi demokrasi itu nggak akan bertahan lama, percayalah. Nah sehingga sekarang ini kita belum terlalu lihat gesekannya karena masih dijaga kelihatannya ya, karena Pak Prabowo militer dia benar-benar mau semua disiplin sesuai kewenangan, nggak ada yang berantem dan seterusnya. Apalagi dia menekankan semuanya demokrasi santun ya, dia bilang kan gitu ya, nggak setuju dengan saya keluar gitu, udah tegas lah ya, namanya juga militer ya. Nah tapi walaupun kita harus kritik militerismenya dan gaya itu menurut saya sementara ini mungkin bisa bertahan, tapi percayalah. Pertama, karena itu nggak kompatibel dengan demokrasi, maka itu nanti akan menghancurkan democratic values dari kabinet ini sendiri. Nah, jadi yang saya khawatirkan nanti di tubuh-tubuh kementerian cara-cara feodalistik dan tadi kamu bilang paternalistik dan lain sebagainya, patronase. Jadinya nanti saya khawatir akan semakin kuat loh. Sekarang aja kalau lagi rapat di kementerian tuh udah harus siap gitu kan, siap padahal sebenarnya belum tentu siap. Terus mohon izin bertanya misalnya gitu ya. Menurut saya itu kan hal-hal yang nggak perlu. Mungkin di kampus udah mulai berubah ya, mudah-mudahan. Tapi menurut saya dengan gaya militerisme yang diinstal dari awal, saya khawatir nanti akhirnya orientasi dari pemerintahan bukan untuk melayani warga. Tapi benar-benar untuk apapun kata komando paling atas. Padahal komando paling atas juga bisa ada salahnya. Satu ada salah, tapi kedua banyak kepentingan. Yang kepentingannya belum tentu rakyat. Jadi misalnya food estate mungkin bisa dibungkus dengan ini kepentingan rakyat karena kita mau mandiri segala macam. Tapi lihat siapa yang ngambil keuntungan dari membuka lahan 2 juta hektar di Papua yang merusak lingkungan itu. Tadi saya bilang yang suplai alat berat perusahaan mana? Coba cek. Siapa yang ngambil keuntungan, perusahaan sawit mana yang nanti bisa dapat keuntungan dari beberapa lahan-lahan hutan yang dibuka. Bahkan food estate yang dulu yang juga dijalankannya oleh Kementerian Pertahanan by the way sebenarnya nggak cocok, itu sekarang sudah dikonversi loh jadi perkebunan sawit. Cek siapa yang ngambil untung. Nah jadi buat saya ini bahayanya dengan sistem komando, karena si komando itu jadinya nggak ada akuntabilitasnya. Padahal gitu. itu yang dibutuhkan di negara demokrasi. Persis, demokrasi adalah soal akuntabilitas.
Mbak berbicara tentang kalau kita kilas balik, saya jadi agak nostalgia sekitar 5 tahun sebelum ada Dirty Vote juga ada kan itu. Saya lupa nama videonya. Saya nonton pas saya SMP dan itu tuh pas akhir-akhir ditarik semuanya dan mereka semua tuh berkaitan satu sama lain itu. Pas saya SMP saya kurang ngerti, tapi ketika saya nonton Dirty Vote dan saya nonton video, saya lupa nama videonya apa. Pokoknya itu terkait pemilu juga. Memang betul semuanya itu terkait satu sama lain. Iya, betul. Dan itu saya kaget sekarang. Kayak semua ini dikontrol lah oleh patron-patron dan oleh broker-broker yang memang kebetulannya balik lagi ke interest mereka atau interest yang lain yang untuk mensupport istilahnya kubu-kubu mereka saja. Nah, terkait Mbak kan menyinggung tentang militerisme kan. Itu tuh banyak banget orang-orang juga sekarang ngomong tentang otoriter ya kan. Justru saya bingung sebenarnya identitas Indonesia tuh apa? Negara demokrasi apa negara otoriter? Mungkin saya terangkan sebelumnya karena Indonesia pun kita lihat terkait oposisi saja yang di negara Indonesia itu secara harus dihilangkan. Banyak sekali hal-hal yang disuarakan, contoh seperti anak SMA yang hanya bikin video lucu-lucuan saja terkait makan siangnya disuruh benar maaf. ya. Saya sangat mempertanyakan. Apalagi kalau dibilang sekarang negara demokrasi sepenuhnya saya rasa tidak. Tapi kalau saya bilang Indonesia negara otoriter sepenuhnya juga tidak, karena kita masih bisa sebenarnya kita masih bisa bikin podcast segini dan sebagainya macam. Nah, tanggapan Mbak terkait krisis identitas Indonesia sekarang nih bagaimana Mbak? Ya, jadi mungkin salah satu yang bisa kita pakai supaya ngelihatnya lebih jernih tuh adalah demokrasi indeks kali ya. Saya banyak kritik terhadap indeks itu ya, tapi enak buat ngebacanya secara jernih. Jadi gini, kan ada misalnya salah satu demokrasi indeks yang sering dipakai itu dari The Economist Intelligence Unit ya. Di mana kita kategorinya adalah flawed demokrasi alias demokrasi yang cacat. Nah, untuk ngasih gambaran ke teman-teman itu ada kategorinya itu ada demokrasi full, demokrasi cacat. Nah, terus ada yang hybrid, ada yang authoritarian. Jadi kita itu belum sampai hybrid ya, tapi kita udah demokrasi yang cacat. Nah, itu satu tuh. Jadi untuk ngelihat bahwa apakah kita masih demokrasi? Benar sih, cuma kan begini. Demokrasi itu kan bisa dipakai, ditempelin dengan kata-kata sifat. Misalnya demokrasi terpimpin. Demokrasi atau bukan tuh? Menurut saya sih sebenarnya bukan. Karena waktu itu kan Soekarno dengan segala hormat ya, karena memang dia waktu muda itu luar biasa, saya pengagum juga. Tapi kan di ujung dia udah bilang setelah demokrasi terpimpin, dia bilang saya presiden seumur hidup. Bukan dia sih, MPRS yang menetapkan, tapi itu kan satu jaringan. Kalau udah ada pemimpin besar revolusi presiden seumur hidup, buat saya bukan demokrasi kan, tapi namanya demokrasi terpimpin. Nah, jadi artinya kita mesti hati-hati dengan istilah demokrasi itu. Ketika kita udah dikasih catatan bahwa kita adalah flawed demokrasi, coba cek apa yang masih kurang di kita. Nah, salah satu ukurannya adalah functioning of government. Jadi kan si The Economist Intelligence Unit itu bikin parameter kan. Functioning of government. Kita nilainya lumayan bagus, 7, sekian lah gitu. Itu 1 sampai 10 ya ukurannya. Nah, yang sering saya kritik adalah government kita functioning nggak? Functioning. PP banyak keluar, PRS banyak keluar. Pertanyaannya adalah functioningnya untuk siapa? Untuk kita atau untuk oligarki gitu. Karena menurut saya banyaknya untuk oligarki. Lihat aja proyek-proyek strategis nasional. Emangnya buat kita? Enggak kok, kita malah digusur-gusur dari Rempang, dari Wadas, segala macam. Nah, jadi kemudian yang kita agak jeblok dalam kalau masih pakai kerangka itu ya adalah soal civil liberty. Nah, ini yang tadi kamu sebut. Kita sekarang memang sih masih bisa ngobrol, tapi ada batasnya. Batasnya apa? Kayak tadi mungkin orang dapat tekanan, suruh minta maaf. Itu namanya sebut saja itu adalah bagian dari kekerasan digital. Tapi ada kekerasan fisik. Teman-teman yang demonstrasi 22 Agustus pasti ngerasain waktu itu. Karena saya juga ada di sana, saya ngelihat mahasiswa digebukin, kekerasan fisik. Yang ketiga adalah kekerasan hukum. Karena banyak juga dipakai undang-undang ITE ataupun KUHP. Kan ada alumni kita juga, alumni UI juga tuh yang di kasus Karimun Jawa, Daniel misalnya. Dia aktivis lingkungan, dia kena undang-undang. Terus Haris Azhar Fathia kena undang-undang juga KUHP. Jadi artinya 3 model itu digital, fisik, sama hukum dipakai untuk membungkam warga. Memang masih bisa begini, tapi kan catatan kita adalah menurut saya
Satu, jangan sampai kita jeblok, kita bertahan. Menurut saya bahwa kita masih bisa kayak gini juga hasil dari bertahannya masyarakat sipil. Diskusi tentang shrinking civic space kan udah mulai dari 3 tahun 4 tahun yang lalu. Jadi kita juga udah bertahan. Jadi jangan take for granted bahwa kita masih bisa begini gitu ya. Dan yang kedua juga mungkin kita dikasih ruang ini, tapi pada titik tertentu bisa dikasih batasan. Seperti si anak SMA yang mengkritik soal, bahkan sebenarnya dia nggak mengkritik sih, dia lagi bercanda aja kan. Lucu-lucuan aja. Iya, punya saya ternyata makan siang gratisnya cuma kurang gitu isinya. Nggak lengkap. Itu doang. Iya. Suruh minta maaf. Belum lagi ini BEM Visip UNER. Wah iya, itu paling parah. Dibekukan. Ya sekarang udah enggak sih. Saya udah ketemu sama si Tufa ya, ketua BEM-nya. Tapi artinya ada ruangan, tapi ruangannya sempit gitu loh. Dan ini yang berbahaya. Jangan sampai dia makin sempit dan hilang. Dan nggak boleh juga kemudian kita bilang berarti kita masih demokrasi karena semua orang bisa bikin podcast. Nanti dulu. Karena ya itu tadi, saya kalau ngomong di podcast seperti podcast ini akan sangat hati-hati nggak nyebut-nyebut hal yang terlalu buruk, karena terus terang aja saya merasa saya perlu strategi supaya saya nggak kena undang-undang ITE. Artinya kan kebebasan belum ada. Gitu. Iya sih. Itu emang saya lihat juga bahwa istilahnya ini ruang bebas ini justru semakin lama semakin tidak bebas. Benar. Dan saya sebenarnya bingung. Saya pernah baca sebuah quotes entah dari mana, kekalahan terbesar kita adalah ketika kita tuh tidak peduli satu sama lain lagi. Apalagi tuh orang-orang sekarang saya lihat istilahnya banyak yang pro. Kalau ya apalagi masalah yang BEM Visip UNER ya, itu banyak yang pro pembukuan, banyak yang kontra juga. Dan itu malah makin konflik lagi, makin banyak lagi. Dan saya rasa itu sangat mengkhawatirkan gitu, bahwa mereka belum bisa ya memahami dalam konteks demokrasi dan sebagainya macamnya. Mungkin tuh balik lagi ke pas Mbak Bivitri ngomong tentang pendidikan yang ada di Indonesia dan sebagainya macam. Terkait kita di Indonesia itu bukan tidak melahirkan orang-orang berpikir kritis pemikir, tetapi workers gitu istilahnya. Saya lihat, saya sangat setuju statement Mbak pas saat di acara Seruni saat itu. Nah, tadi kan sudah terkait evaluasi dan juga Kabinet Merah Putih, tantangan dan sebagainya macamnya. Nah, sekarang nih yang sangat saya apa ya istilahnya terkait korupsi sebenarnya. Korupsi kan sudah seperti kanker lah bisa dibilang gitu, penyakit yang sangat-sangat susah untuk dihilangkan. Apalagi kalau kita bicara tentang indeks persepsi korupsi, kita tuh sangat rendah gitu. Dari 114 negara kita peringkat 94 dan skor kita tuh 34. Itu benar-benar rendah. Iya, nauzubillah itu. Nah, menurut Ibu, apakah dengan ada penambahan jumlah nih akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan atau justru semakin rentan para pejabat publik ini melakukan tindak korupsi? Semakin rentan kalau menurut saya. Karena kita harus ingat, sebenarnya saya sedih kalau ngebahas ini ya, tapi jabatan itu, dan kenapa korupsi kayak kanker seperti yang kamu bilang tadi, jabatan itu oleh para politikus culas, baiklah kita nggak generalisasi, nggak semua politikus lah ya, tapi politikus culas melihat jabatan itu kan sebenarnya cuma cara cari cuan secara ilegal, yaitu korupsi. Nah sehingga bahkan biasanya tuh ada alokasi kementerian tertentu untuk partai tertentu karena biasanya diduitin. Saya nggak ngomong kosong ya, karena kita mesti lihat misalnya kebijakan, misalnya IKTP atau kasus Hambalang. Itu kan memang dikerjain kita. Maksudnya APBN-nya ya dikeruk oleh partai-partai politik yang jadi pejabat pada waktu itu. Nah, jadi saya punya kekhawatiran sangat tinggi bahwa kementerian yang dipecah-pecah itu juga untuk membuatkan peluang-peluang mengambil keuntungan itu lebih dibuka untuk lebih banyak orang, lebih banyak partai. Karena itu tadi partainya mau dibikin diem semua supaya nggak ada oposisi. Tapi ya untuk bikin diem kan kasih makan lah istilahnya. Jabatan, jabatannya sebenarnya buat cari cuan gitu. Nah tapi yang kedua juga kita harus membaca narasi-narasi akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pimpinan KPK. Oh iya, ya kan? Yang baru ya? Yang baru menghilangkan itu, OTT. Mereka menghilangkan OTT dan itu ada orang DPR yang bertepuk tangan dan mendukung sekali.
Jadi padahal kan saya harus kasih tahu deh kenapa saya teman-teman menurut saya juga harusnya menolak ide itu karena korupsi itu kan sebenarnya mencuri tapi pakai kewenangan. Jadi bisa dipastikan penguasa yang melakukan itulah korupsi. Kalau bukan penguasa kayak kita ya kita mencuri sebenarnya atau nipu gitu. Beda pasalnya kalau di KUHP. Nah, bayangkan bahwa penguasa pasti dia ada jaringannya sehingga untuk bisa diproses bagaimana halnya kita rakyat jelata ini diproses oleh hukum pasti susah. Makanya butuh yang namanya operasi tangkap tangan. Supaya si orang itu nggak bisa ngelak lagi, si orang itu nggak bisa nyembunyiin dulu harta kekayaannya ke Singapura atau kemana aja, tapi bisa langsung kena. Sebenarnya manfaatnya OTT tuh itu dulu. Dulu tuh itu. Waktu tahun 2000-an kami mendesain KPK, tujuannya tuh itu. Jadi kalau OTT sekarang mau dihapuskan, sebenarnya sama saja dengan bilang bahwa kami nggak mau ada pemberantasan korupsi. Menurut saya sih itu, dibalik pernyataan OTT mau dihapuskan. Jadi digabungkan dengan fakta soal kementerian, saya merasa memang nggak akan ada keseriusan sama sekali untuk memberantas korupsi di 5 tahun ke depan ini. Gitu. Sangat disayangkan sih. Sebenarnya saya juga saat itu saya pernah mengikuti acara Catatan Demokrasi. Di situ juga ada Pak Nasir Jamil dan dosen FHUI dan sebagainya macam. Mereka berkata terkait korupsi juga. Apalagi yang saya melihat ini trennya bahwa KPK ini selalu lama-lama terus dilemakan terus. Sekarang pun Kejagung istilahnya yang mengambil alih gitu loh. Walaupun ya KPK ini tidak ada dalam ilmunya John Locke yang trias politika. Walaupun saya rasa juga KPK itu tidak dibutuhkan kan kalau misalnya orang-orangnya becus sebenarnya, ya kan. Walaupun saya setuju kalau misalnya pada suatu saat tuh KPK memang harus dihapus kalau misalnya kita udah sepakat. Tapi sekarang nih sangat aneh gitu. Kenapa mereka melakukan hal-hal seperti ini? Walaupun banyak orang yang menggaungkan tentang RUU perampasan aset pun itu pun juga bisa dibilang sebuah pedang bermata dua. Balik lagi kepada statement Mbak Bivit, kalau bagaimana presiden ini mengontrol para bawahan-bawahannya seperti partai politik selain itu. Apalagi kalau misalnya RUU perampasan aset ini bisa jadi orang asal dijerat aja terkait RUU perampasan aset dan sebagainya macam. Itu sangat berbahaya saya rasa. Dan sebelumnya juga saya pernah berbicara dengan mantan ketua wakil saya lupa Pak Tony Saud namanya. Oh iya. Dia juga mantan KPK ya. Iya, dia juga sangat sangat menyayangkan gitu loh bahwa KPK sekarang tuh sudah seperti tidak punya taring sama sekali. Korupsi seakan-akan bebas dan pemerintah pun biarkan saja bahwa rakyat-rakyat sekarang saya lihat tuh rakyat-rakyat pada nggak suka banget sama KPK. Jelas gitu. Seharusnya itu menjadi concern untuk pemerintah membenahi narasi-narasi tersebut gitu. Tapi mereka ya udah biarkan saja. Pemerintah kan juga senang kalau KPK lemah. Iya itu lucu sekali itu. Dan saya masuk ke situ ya. Saya mau menyorot soal ini. KPK memang dibuat lemah. Makanya dulu ada gerakan kita juga bareng-bareng saya sama mahasiswa juga reformasi di korupsi. Jadi 2019 itu KPK memang dibunuh menurut saya dengan mengubah undang-undangnya. Jadi betul bahwa KPK itu nggak ada dalam teori trias politika, Montesquieu segala macam. Tapi begini, bahkan teori itu dalam konteks negara modern juga sudah dikritik. Ada satu kalau saya lagi ngajar, saya ngajar soal lembaga negara juga kan. Nah terus satu artikel yang saya suka pakai untuk memprovokasi pikiran mahasiswa adalah judul artikel dari Bruce Ackerman, judulnya adalah Goodbye Montesquieu. Jadi dia bilang bahwa di negara modern ini memang butuh lembaga-lembaga independen. Karena governance itu berkembang sedemikian rupa. Sebenarnya kan bukan hanya KPK ya, ada Komnas HAM, itu konteksnya itu. Ada OJK kalau yang ekonomi ya, ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Itu semua kan eksekutif bukan, legislatif pasti bukan gitu. Nah, menurut si Bruce Ackerman itu Goodbye Montesquieu itu perkembangannya memang seperti itu. Supaya menjaga demokrasi. Nah tapi orang-orang yang gak bisa ngambil keuntungan jadinya gara-gara diawasi oleh lembaga kayak KPK kesel. Dia bunuh KPK-nya pakai undang-undang. Nah jadi menurut saya kalau saya mengutip Tempo nih, Tempo bilang KPK sekarang adalah komisi politisasi korupsi. Ironis. Karena itu yang terjadi. Ada kasus yang dipaksakan, ada kasus yang malah gak kunjung dibongkar dan seterusnya. Terus misalnya
udah deh kalau gitu kita ke kejaksaan aja. Jangan lupa kejaksaan sama kepolisian itu ada di bawah presiden. Dan saya harus ingatkan waktu dulu kami mendesain KPK itu justru dulu dibentuk karena kami melihat ibaratnya tuh kita nggak mungkin bersihin rumah pakai sapu kotor. Iya betul. Nah, penegak hukum kita itu masih banyak juga yang melakukan korupsi. Ini terus terang aja ya, ini datanya banyak nih, bukan obrolan biasa. Data nih kemarin sumbernya. Aja tuh ya, yang Kejagung kan ada jam tangan 600 juta atau 2 miliar itu. Kan maksud itu baru gejalanya ya, tapi kalau masuk sampai dalam, wah lebih baik lagi. Ada banyak korupsi dan ada banyak kepentingan politik. Jadi seandainya kita bilang ya udah deh lupakan KPK, kita ke kejaksaan aja. Menurut saya itu nggak akan juga bisa membersihkan negara ini dari kanker korupsi itu. Jadi kalau pertanyaannya oke, jadi kita mesti ngapain? Harusnya sih KPK-nya dikembalin ke yang dulu. Tapi nyatanya membunuh KPK itu kan nggak cuma lewat undang-undang, tapi lewat komisionernya sendiri. Nah, komisioner yang kemarin itu kita tahu sendirilah, bahkan komisionernya bermasalah. Yang sekarang coba lihat, yang 5 orang yang baru kepilih, 1 nggak ada masyarakat sipil. Yang kedua itu semua kayak perwakilan penegak hukum, polisi sama jaksa. Jadi gunanya KPK apa? Kalau sama saja dengan penegak hukum yang justru sapu kotor itu gitu. Jadi itu yang menurut saya suram sih kalau mau dibilang pemberantasan korupsi ke depannya seperti apa, karena lembaga-lembaga pengontrolnya itu udah dipreteli gitu. Iya sih. Itu sebenarnya itu menarik yang dari Bruce Zuckerberg. Istilah itu sebuah antitesis dari Montesquieu lah ya. Kan ini dari mengutip Montesquieu yang spirit of the law kan. Nah itu saya baru tahu tuh kalau misalnya ada yang Bruce Zuckerberg. Mungkin teman-teman lebih tertarik terkait antitesis tersebut karena itu kan Montesquieu itu udah agak lama kan, sekarang udah pun lama. Iya, bisa juga bilang kalau memang sudah bisa dipakai. Mungkin teman-teman bisa melihat artikel dan sebagainya macamnya, karena saya rasa itu akan berguna apalagi dengan kondisi Indonesia saat ini ya. Nah, terus untuk sesi selanjutnya itu ada dinamika politik dan efisiensi birokrasi. Yang jelas itu tantangan dalam distribusi jabatan di kabinet baru. Nah, perkembangan politik saat ini membawa suatu tren dan sejak periode pertama Presiden Pak Jokowi hingga Presiden Pak Prabowo. Bagaimana terdapat peningkatan signifikan dari jumlah kementerian yang diikuti dengan kenaikan yang pesat dalam jumlah wakil menteri. Hal ini diikuti fakta bahwa saat ini terdapat kementerian yang berisikan lebih dari 1 wakil menteri. Langkah ini disinyalir sebagai upaya mendistribusikan posisi atau jabatan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kayak affirmative action lah. Nah, pertanyaannya, apakah tren ini adalah suatu hal yang menandakan bahwa dinamika politik ke depannya akan semakin berfokus kepada distribusi jabatan dan semakin jauh dari upaya efisiensi birokrasi berbasis meritokrasi? Gimana menurut Mbak? Ya, jadi memang yang kayak tadi saya bilang, kalau kita mau kabinet birokrasi yang profesional, karena itu kan ada teorinya sendiri kan. Iya betul. Anak-anak VIA pasti jagoan deh teori-teori yang kayak gitu tuh. Birokrasi modern itu kan harusnya orientasinya pasti pelayanan publik dan juga fokusnya pada kapabilitas kan. Ya, meritokrasi ya. Nah, jadi kebelibet. Nah, dengan itu maka harusnya ada memang menteri yang jabatan politik. Nggak bisa dihindari kan, menteri bagaimanapun di jabatan politik, mau parlementer kayak presidensial kayak. Tapi di bawahnya birokrasi itu kan harus kayak mesin kan. Dan artinya jadi urusan yang konkretnya, misalnya pekerjaan umum, tapi yang konkretnya ngurusin rumah, ngurusin jembatan itu masing-masing satu-satu gitu. Makanya ada dirjen biasanya atau ditjen gitu ya. Karena disitulah level birokrasinya jalan. Nggak peduli siapa presiden, tapi birokrasi kayak mesin aja terus-menerus. Nah, karena itu harusnya jabatan politik itu berhenti di menteri aja. Cuma di Indonesia waktu itu, gara-gara mulai dari pemerintahan Pak SBY sih, dikenalkan jabatan wakil menteri. Karena akhirnya menteri yang seringkali ditunjuk itu nggak punya kompetensi. Akhirnya kompensasinya dalam tanda kutip adalah dikasih wakil menteri yang minimal lumayan paham situasi lah, lumayan paham apa kerjaannya, portfolio kementeriannya apa. Nah, tapi lama-lama rupanya jabatan wakil menteri dijadikan kue aja, pembagian kue. Sehingga bukan juga wakil menteri yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang paham teknis, tapi akhirnya pembagian kue biasa. Nah, kesininya sampai butuh 2 sampai 3 wakil menteri itu yang udah kebablasan betul.
Karena akhirnya jabatan wakil menteri benar-benar dipakai sebagai alat tukar politik aja. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat siapa saja yang jadi wakil menteri, toh juga bukan orang-orang yang punya kapabilitas yang spesifik. Betul. Gitu. Dan itu tadi yang jalan tuh sebenarnya dirjen-dirjen kok. Iya. Dan bukan hanya itu kan, selain wakil menteri, menurut saya jabatan yang juga sekarang harus kita kritisi adalah utusan khusus dan utusan penasehat khusus. Ya kayak misalnya, sorry to say ya, tapi Raffi Ahmad, kapabilitasnya apa sampai dia menjadi utusan khusus? Saya sih terus terang aja ya, karena buat saya ya anak-anak VIA deh yang paling tahu. Kapasitas itu perlu banget dalam birokrasi. Padahal utusan khusus itu digaji sama dengan menteri loh. Fasilitas protokoler sama dengan menteri. Tapi manfaatnya apa gitu. Nah jadi akhirnya birokrasi kita nggak akan bisa profesional. Karena basisnya bukan merit. Tapi basisnya adalah relasi-relasi patronistik itu. Iya. Entah partai politik, entah bohir dan lain sebagainya gitu, yang sifatnya tentu saja basisnya bukan merit gitu. Iya. Nah itu memang sangat patut dipertanyakan gitu loh, apalagi terkait bohir-bohir ini udah banyak yang ngomongin kalau misalnya petinggi-petinggi itu punya bohir-bohirnya gimana petinggi mereka. Contoh Bahlil aja ngomong hati-hati sama Raja Jawa dan sebagainya macam, ya kan. Patut dipertanyakan memang mereka ini itu untuk rakyat untuk orang-orang lain gitu yang di atas mereka. Karena selebih dari itu saya juga setuju gitu. Saya juga baru saya tadi pagi baca, saya baru tahu kalau mantan vokalis dari band Niji itu jadi iya. Itu saya kaget itu ya. Yeah. Saya baca di BBC dari Detik. Iya memang. Saya lihat dan saya juga lihat jumlah menteri kan sekarang 48. 43-nya itu cowok, 5-nya perempuan. Yes. Itu saya sebenarnya agak bingung sebenarnya itu bagaimana pemikiran juga. Dan mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Mbak. Bagaimana kita menyikapi paradigma antara hak atau jatah kelompok pemenang pemilu dalam mengisi kabinet dengan paradigma bahwa zaken kabinet adalah ideal yang harus dituju dalam suatu kabinet. Oke, jadi penutupnya nih balik lagi ke paradigma kita yang harus kita bongkar ya. Jadi benar banget. Harusnya dalam sebuah sistem presidensil memang harusnya zaken, udah no doubt, no debate gitu. Karena kan teman-teman pasti paham ya bahwa yang membedakan parlementer sama presidensil itu kan, kalau di sistem parlementer kita cuma fokusnya pada legislatif, kita milihnya legislatif, kemudian legislatif membentuk pemerintahan. Karena itulah menteri adalah juga anggota parlemen. Kita di sistem presidensil ketika kita milih ada legislatif, ada eksekutif yang namanya presiden. Sehingga sebenarnya memang terpisah, legitimasi politiknya itu sama antara legislatif dengan presiden. Sehingga presiden benar-benar punya kewenangan yang absolut untuk menentukan sendiri siapa yang akan jadi pembantu-pembantu dia di kabinet. Nah karena itu sebenarnya enak banget presiden di sistem presidensil. Contohnya aja di Amerika Serikat deh. Enak banget, tapi itulah cacatnya menurut saya. Karena Trump kan juga bermasalah tuh, dia nunjuk menantunya, nunjuk anaknya Ivanka Trump itu ya, terus Jared segala macam ya. Baron Trump. Jadi karena memang kewenangannya absolut ada di presiden. Nah harusnya kalau saya sih tidak anti partai ya. Yang harus jadi ukuran adalah kapasitas. Kalau seseorang punya kapasitas tapi dia anggota partai, nggak apa-apa. Yang jadi soal adalah yang jadi kacamata duluan adalah anggota partai, keanggotaan partai atau titipan bohir. Baru yang kapasitas nggak dilihat. Nah gitu. Jadi harusnya yang jadi ukuran ketika ngomong zaken kabinet itu bukan sekedar perwakilan partai, tapi kapasitas. Jadi merit base itu kan. Kapasitas apa yang dia miliki. Kalau kebetulan dia anggota partai, ya sudahlah gitu. Nah ini nggak dilihat meritnya. Benar-benar yang dilihat langsung afiliasi orang itu terhadap kekuasaan. Nah itu yang akan mengacaukan birokrasi kita. Mungkin kita pada sesi terakhir nih Mbak. Jadi kan berdasarkan survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, keyakinan publik terhadap pasangan presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming mencapai itu 85,3% menurut Detik News.
Selain itu, Kabinet Merah Putih telah menetapkan 17 program prioritas dan 8 program percepatan hasil terbaik yang mencakup berbagai sektor termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, melihat tinggi keyakinan publik sebesar 85,3% terhadap kepemimpinan Prabowo Gibran, menurut Mbak, bagaimana Kabinet Merah Putih berencana mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan ini melalui implementasi program-program prioritas yang telah dirancang gitu? Ya, tanpa kita pusingkan dulu soal metodologi ya, pasti itu ada ininya lah ya, bisa ada kritik terhadap metodologi. Tapi kalau kita menyampingkan itu, maka yang kita harus lihat adalah tingkat kepuasan itu sebenarnya ukurannya apa? Karena dalam politik di zaman modern ini kita harus membedakan antara substansi dengan komunikasi politik gitu. Jadi makanya kita sering pakai istilah gimmick. Gimmick kan sebenarnya ya di permukaan aja, narasi-narasi di permukaan, tapi dagingnya beneran ada nggak gitu. Nah, jadi kita harus ingat bahwa pemerintahan yang sekarang itu juga memperhatikan komunikasi politik secara sangat luar biasa sampai ada kantor komunikasi presiden. Tahu kan ya, salah satu sekarang itu kepalanya adalah orang yang juga di podcast segala macam Pak Hasan Hasan Nasbi. Nah, jadi artinya urusan komunikasi kepada publik memang jadi fokus yang cukup besar bagi pemerintahan kali ini. Sehingga kalaupun ada tingkat kepuasan yang tinggi, barangkali kita harus berikan kredit pada cara pemerintah kita ini berkomunikasi. Tapi mari cek bener nggak dalamnya, dagingnya itu ada. Nah, tapi kan pertanyaanmu yang paling penting adalah gimana mempertahankan ini. Nah, namanya komunikasi kalau dia cuma di permukaan dalam sebuah negara demokrasi pasti akan harus dipelihara sedemikian rupa supaya itu bisa bertahan. Makanya suka kalau teorinya Gramsci kan suka ada yang membicarakan hegemoni gitu ya. Kalau biar nggak pecah ruang komunikasinya harus dipeliharanya sedemikian rupa. Kita nggak mau ke situ menurut saya. Demokrasi kita harus mampu untuk mengkritik hal-hal yang sifatnya hanya di permukaan. Jadi satu-satunya cara bagi pemerintah kalau memang terus-menerus mau baik kinerjanya, ya kasih dagingnya. Kasih beneran substansinya apa. Mau ketahanan pangan, jangan cuma bilang food estate, tapi gimana konkretnya. Mau mencerdaskan kehidupan bangsa, jangan cuma makan siang bergizi gratis. Tapi sebenarnya cara yang komprehensif kayak gimana, perbaikan pendidikan dan seterusnya. Nah, menurut saya itu yang sebenarnya harus dilakukan kalau pemerintah benar-benar punya visi untuk memajukan bangsa ini, bukan sekedar melayani kepentingan oligark. Nah, mungkin untuk penutup, apa pesan optimis yang ingin Mbak sampaikan kepada masyarakat terkait arah kebijakan Kabinet Merah Putih ke depan? Yang optimisnya ya? Iya. Saya sih merasa optimisnya adalah sebenarnya kan negara ini dibangun dari warga yang bahkan kemerdekaan aja bisa merdeka karena ada lapisan masyarakat yang kritis, berintelektual gitu ya, dan etis gitu. Jadi buat saya untuk bisa bikin bangsa ini tetap pada relnya dan malah makin maju, menurut saya kita yang harus bergerak. Jadi jangan gantungkan sepenuhnya pada pemerintahan. Artinya benar pemerintahan punya wewenang, tapi setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintahan kita harus membacanya dengan pikiran kritis. Nah, buat saya kalau kita semua mampu untuk berpikir kritis, mampu untuk nggak hanya mendewa-dewakan kultus individu, saya percaya deh bangsa ini akan maju terus, makin sejahtera gitu. Tapi itu tadi ya, yang harus kita bongkar adalah pikiran-pikiran feodalistik, pikiran-pikiran yang militeristik. Militernya oke, saya setuju militer, tapi pikiran militeristiknya itu yang cuma siap gitu. Maksudnya say yes always, tapi nggak bertanya, berpikir kritis, berdiskusi dulu gitu. Jadi kedepannya saya kira kalau kayak teman-teman sekarang bikin podcast dengan kritis, bikin diskusi, saya kira banyak sekali. Itulah yang akan membuat bangsa ini lebih maju gitu. Terima kasih untuk kata-kata optimisnya untuk teman-teman mahasiswa dan untuk seluruh terbuka pada masyarakat Indonesia yang menonton podcast ini. Nah, mungkin beberapa kata dari saya yaitu benar terkait Mbak Fitri bahwa
kita yang harus mulai dari sekarang. Kita merupakan penggeraknya. Kita harus membela apa yang sudah kita pertahankan selama ini ketika dari 1945 dan sebagainya macamnya. Mungkin kata penutup untuk mahasiswa VIA itu quote dari Woodrow, "Politics will end when administration begins." Nah, Persepsi 2024 signing out. Terima kasih Mbak. Terima kasih.